Sidang perkara pidana nomor 100 dan 2000 Yesus Perkebunan dan 2014 pihak perlawan atas nama terdakwa dokumen dibuka dari karena terbuka umum. Silakan terdakwa dalam persidangan. Baik ya, saudara terdakwa, sidang hari siap ya, baik sudah dengan terdakwa hadir di persidangan dengan didampingi oleh tim penasihat hukumnya yang terdiri dari Profesor Dr. Anambuyung Nasution dan kawan-kawan, masing-masing advokat dan penasihat hukum pada kantor Anambuyung Nasution, Pak Mas Bovil yang beralamat di Plaza Alstom lantai 3 Jalan TW Simatupang, Kapling 1 IS 1 Jakarta 12.310. Memang macam-macam fakta di persidangan bahwa ini usaha perkebunan yang disebut sebagai IUP atau IUP. Yang dimaksud dalam unsur ini adalah ditujukan terhadap IUP pengelolaan lahan atau KPK yang telah diberikan izin lokasi dari Badan Perlawan. Saya Keputusan Bupati nomor 400 dan DPD dan 95 dan 12 tanggal 8 sebelumnya untuk lahan seluas 30 hektar di luar lahan perkebunan itu seluas 30 hektar milik PTAD yang terdapat di desa Kapling Kecil. Memang kalau teman-teman yang IUP dari mana pasti atas lebih lanjut dengan peraturan Menteri Pertanian nomor 6 tahun 2007 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan antara dicabut dengan peraturan Menteri Pertanian nomor 28 tahun 2013 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan. Itu sebagai Permendak 98 tahun 2013 yang menyebutkan bahwa IUP untuk kegiatan perizinan terang perkebunan diwajibkan untuk tanah seluas 20 hektar atau lebih. Dalam Undang-Undang RI nomor 25 perkebunan tidak ada usaha spesifik mengenai syarat-syarat untuk mendapatkan IUP. Namun syarat tersebut diatur dalam pasal 1 Permendak nomor 8 tahun 2013, yaitu salah syaratnya untuk IUP adalah adanya izin lokasi yang diberikan oleh Bupati dan rekomendasi kesesuaian perencanaan pembangunan kabupaten yang diberikan oleh Gubernur. Terdapat perbedaan persepsi tentang pihak mana yang harus memiliki IUP sebagaimana dimaksud dalam Permendak nomor 6 tahun 2007 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan sebagaimana telah dicabut dengan Permendak nomor 8 tahun 2013 tentang hal yang sama. Apakah kewajiban memiliki IUP tersebut ada pada PTAD atau kepada Koptan S? Bahwa mencermati surat direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia nomor 308 garis miring MK 300 garis miring B 10/2013 yang penyelesaian tanggal 2 Oktober 2013 yang ditujukan pada PTAD sebagaimana terakhir dalam berkas perkara sebagai jawab tersebut yang dikirimkan oleh saksi dan Rio selaku legal direktur PTAD dengan surat nomor AD PD 7 2013 tanggal 30 September 2013. Mencermati hal tersebut, terlihat bahwa ketentuan ini tidak mutlak mengenai prinsip pertanggungjawaban orang perorangan atau non-person seperti yang dimaksud penasihat hukum terdakwa, namun dapat juga ditujukan kepada badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Apabila subjek hukum ditujukan kepada orang perorangan atau non-person dibatasi persyaratan harus merupakan warga negara Indonesia yang merupakan pelaku usaha perkebunan dalam bentuk perusahaan perkebunan yang dapat ditafsirkan bahwa pertanggungjawaban dapat ditujukan kepada orang warga negara Indonesia dalam kapasitasnya sebagai pimpinan atau pemilik perusahaan perkebunan selaku pelaku usaha perkebunan. Apabila subjek hukum bukan merupakan orang warga negara Indonesia atau dengan kata lain warga negara asing dalam kapasitasnya sebagai pimpinan atau pemilik perusahaan perkebunan selaku pelaku usaha perkebunan, apabila perusahaan tempat orang tersebut bernama merupakan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, pertanggungjawaban pidana dapat ditujukan kepada badan hukum tersebut. Nimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, majelis hakim berpendapat walaupun terdakwa secara personal dapat dipandang orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena bukan merupakan sasaran norma subjek hukum setiap orang dalam unsur ini, maka terdakwa dipandang tidak memiliki kapasitas hukum selaku subjek hukum untuk dibebani tanggung jawab pidana sebagaimana telah diuraikan dalam unsur ketiga dan unsur keempat di atas. Menimbang bahwa selain itu mencermati uraian sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ketiga dan keempat di atas, kegiatan pembangunan kebun kelapa sawit di Desa Batang Milo Kecil sebagaimana dituangkan dalam perjanjian kerjasama tertanggal 17 Desember 2012 antara PTAD Plantation and Industry dengan Koperasi Batang Milo Kecil tentang pembangunan dan pengelolaan
yang berbentuk perseroan terbatas dengan badan hukum, yaitu antara PGADI PT Setinggaci dengan Koperasi Petani Sejahtera Desa Batamilo Kecil atau Koptan-S. Dalam hal ini, apabila ada dugaan terjadinya tindak pidana dalam pembangunan kebun kelapa sawit pola KPR tersebut, oleh karena ini merupakan perbuatan hukum antara dua badan hukum, penuntutan seharusnya ditujukan langsung kepada badan hukumnya. Andai kata terdakwa dianggap mewakili badan hukum dengan mengingat status terdakwa bukan warga negara Indonesia, format surat dakwaan seharusnya tidak ditujukan kepada terdakwa selaku pribadi dalam jabatannya pada perusahaan, namun langsung ditujukan kepada badan hukum korporasi tersebut, baik diajukan tersendiri maupun secara bersama-sama terhadap kedua badan hukum atau korporasi tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa ketentuan dalam pasal 46 junto pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa tidak terbukti dan tidak terpenuhi, maka oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sadar meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum dan terhadap terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan penuntut umum. Mengadili menyatakan terdakwa Koh Temeng tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum, membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tunggal penuntut umum, memerintahkan agar terdakwa segera dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan, memberikan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya, menyatakan barang bukti berupa areal 1, nomor 1, areal perkebunan KKPA Koptan Sejahtera seluas 530 hektar yang terletak di Desa Batamilo Kecil, Kecamatan Kabupaten Pelalawan, dikembalikan kepada Koperasi Petani Sejahtera Desa Batamilo Kecil, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, nomor urut 2 sampai dengan nomor urut 123 yang masing-masing berupa dokumen yang terdapat dalam berkas perkara ini, masing-masing dikembalikan kepada yang berhak, membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Jumat tanggal 18 bulan Juli tahun 2014 oleh kami, Ariko Haskang SMKM sebagai Hakim Ketua Majelis, Bambang Sajid Arambe SMH, dan Ria Ayu Rosalin SMH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana pada hari ini Senin tanggal 21 bulan Juli tahun 2014 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota dan dengan dibantu oleh Raden Seno Suharyono Santoso SHMH, Panitra pada Pengadilan Negeri Pelalawan, dan dengan dihadiri oleh Banu Laksmana SH LLM, penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci, serta dengan dihadiri oleh terdakwa yang didampingi oleh tim penasihat hukumnya.